pelaksanaan vaksinasi sebagai dukungan kita terhadap program pemerintah dalam salah satu upaya untuk mencegah dan memutus rantai penularan COVID-19, yaitu 3M plus vaksinasi ini. Jadi untuk tahap 2 ini memang dijalankan untuk layanan publik ya, termasuk kita semua yang di instansi pemerintah. Jadi total lingkungan di lembaga kepresidenan ini termasuk BLU juga kita senggol juga, karena mereka juga melayani ya di Kemayoran maupun di GBK. Total hampir 5.200 orang yang akan kita vaksinasi. Sampai hari ini pelaksanaan tanggal 12 ini, saya taksir hampir 90% lebih yang akan kita yang sudah menjalankan vaksinasi. Yang tidak 10%-nya, sekitar 10% itu adalah orang-orang yang penyintas yang belum pada waktunya dan ibu-ibu hamil yang memang salah satu kontraindikasi untuk tidak dilakukan vaksinasi. Jadi karena ini program pemerintah, jadi terus terang bekerja sama pasti dengan Kementerian Kesehatan sebagai penanggung jawab ya vaksinasi ini, kemudian dengan teman-teman di Dinkes Kesehatan, terkait juga dengan sampai di tingkat puskesmas ya, karena memang ini kita lakukan secara serentak dengan 5.000 orang ini kita mau melakukan di 9 titik dan melibatkan tenaga medis yang juga ada di puskesmas ya, termasuk penyiapan vaksinnya ya. Vaksinnya kita bekerjasama dengan kesehatan dan setiap hari kita mengambil vaksin di daerah puskesmas, tepatnya di daerah Petojo untuk pengambilan vaksin setiap harinya. Jadi yang kita pakai yang Bio Farma, Sinovac yang Bio Farma ya, yang dulu pada tahap 1 itu yang single dose, yang sekarang multi dose. Multi dose itu artinya bisa digunakan 9 sampai 10 orang dalam satu dosis seperti itu. Tiap satu orang 0,5. Sama seperti yang dosis pertama. Secara umum sih tidak ada kendala-kendala yang maupun gejala-gejala akibat penyuntikan tidak kita temukan gejala KIPI yang sedang atau berat, tetapi kalau gejala nyeri di tempat suntikan setelah penyuntikan, kemudian pusing-pusing sedikit, itu biasanya akan hilang dengan seiringan waktu. Nah, yang memang ada kriteria seperti kehamilan itu kan memang tidak boleh dilakukan vaksinasi, kemudian penyintas COVID yang sebelum 3 bulan juga itu sudah patokan tidak mungkin dilaksanakan. Sementara yang diabetes, hipertensi sudah di-update lagi oleh Kemenkes bahwa 180/110 di bawah itu masih bisa disuntik. Kemudian diabetes yang terkontrol, minum obat secara rutin, penyintas kanker, kemudian banyak hal yang sudah dipermudah, istilah relaksasi, sehingga vaksinasi ini bisa dilakukan oleh seluruh pegawai di sini dengan kriteria pengecualian seperti itu. Untuk penjatuhan vaksin sesuai aturan 14 hari ya, minimal 14 hari setelah vaksin yang pertama ya. Jadi kita sudah perkirakan sekitar tanggal 15 itu sudah mulai untuk hari pertama untuk penjadwalan kedua teman-teman yang tervaksinasi di tanggal 1 ya, nah tanggal 15 nanti sampai sekitar tanggal 26 deh. 26 Maret itu terakhir untuk vaksinasi yang kedua, tahap kedua. Ya mudah-mudahan bisa berlangsung dengan baik dan tidak ada kendala. Kami harap sih teman-teman tetap menjaga kesehatannya dengan berolahraga teratur, dengan istirahat cukup, dengan minum vitamin, menjaga kondisi badan, dan ya itu tetap menggelorakan semangat 5M itu tadi ya. Jaga jarak, memakai masker, dan itu memang yang penting ya. Jadi konsepnya sekarang ketika divaksin bukan berarti kita tidak bisa terkena COVID. Artinya hal itu yang harusnya kita hilangkan, karena kita harus tetap menjaga prokes itu ya. Artinya orang masih bisa terkena COVID-19, tetapi dengan divaksinasi ini membuat dia lebih kuat. Artinya untuk tidak timbul gejala atau gejala ringan seperti itu, untuk gejala berat dan lain sebagainya sangat dibantu dengan adanya vaksinasi ini, tidak jatuh ke kondisi yang berat. Tetap saya bilang 3M atau 5M ditambah 5M ini sangat penting untuk digelorakan kita terus supaya orang-orang tetap menjalankan itu semua. Jangan ketika sudah divaksinasi dia akan bebas, berarti tidak seperti itu. Dan yang penting lagi yang perlu diketahui bahwa antibodi itu akan terbentuk maksimal ketika setelah vaksinasi yang kedua, yaitu setelah 2 minggu atau 1 bulan setelah vaksinasi kedua baru terbentuk antibodi yang kuat seperti itu. Jadi kalau sudah divaksin pertama, apakah mungkin terkena COVID? Pasti bisa, gitu aja, pasti bisa. Vaksin kedua bisa, apalagi masih 1-2 hari setelah itu. Tapi kalau 2 minggu atau 1 bulan, kemungkinan kekebalan itu menjadi lebih maksimal seperti itu.